Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita syukuri, kita nyanyikan pujian, penyembahan kita, meskipun tak melihat. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Meskipun
darah yang kudus, darah yang tak bernoda, yang tak bercacat celah. Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Kami percaya korban-Mu, kami percaya kematian kebangkitan-Mu, kami percaya kenaikan-Mu ke surga. Haleluya. Engkaulah satu-satunya Allah, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, yang mampu menebus dosa kami. Haleluya. Syukur, syukur. Haleluya. Mari kita renungkan korban Kristus. Haleluya. Haleluya. Dia yang mati dengan mencucurkan darahnya sampai titik darah penghabisan untuk menebus dosa saudara dan saya. Terima kasih, kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Dia tidak mati berulang-ulang. Haleluya. Tapi dengan satu kematian, haleluya, untuk menebus kita semua sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau saat ini hidup bagi kami. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau memberi kekuatan, menopang kami, menghibur, menolong kami. Haleluya. Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Bahkan Engkau akan mengangkat kami masuk dalam kemuliaan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari selaku yang kasih Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, melakukan seluruh kehendak Allah, menggenapi firman Allah, apa yang dikatakan, diperintahkan. Haleluya. Hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya. Mari kita jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan. Haleluya. Sebab Tuhan memberikan kemampuan untuk kita semua untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Dengan kekuatan Allah, dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, dan kasih yang sudah diberikan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Meskipun kita tidak melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus secara manusia, tapi kita percaya, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai saat ini kita bisa percaya, tetap setia, itu juga anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita. Haleluya. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak kulihat
biasa, yang mengatasi segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penebusan dosa-dosa, kesalahan, kekurangan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih, dan kami mau terus belajar hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Meninggalkan segala dosa-dosa, meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan tuntun, pimpin kami, bimbing kami terus lewat kebenaran firman-Mu sampai kami masuk dalam surga yang mulia, masuk dalam kemuliaan untuk tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan pimpinan Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, urapi setiap hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan wibawa kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami bisa merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu supaya mereka mendapatkan kesempatan bersama-sama kami untuk memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Ustaz. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya percaya saat umatnya datang dengan kesungguhan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan, maka disitulah Tuhan hadir, dan Tuhan akan memberikan kuasa-Nya bagi kita semua. Yang percaya kita katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
kemanapun kita melangkah, kita mau tetap jadi berkat dan terang bagi sekeliling kita. Amin. Mari kita naikkan pujian selanjutnya. Yesus memuji. Yesus
yang sudah kami alami sampai saat ini, sampai detik ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan, biarlah kasih setiamu Engkau lanjutkan lebih lagi sampai kami tiba saatnya untuk bertemu dengan Engkau. Haleluya di udara, pertemuan yang indah, pertemuan yang meriah. Haleluya, tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin berkenan. Engkau berkati kekuatan kesehatannya, Engkau berkati segala kebutuhan kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar sebagian firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau, haleluya, merindukan, menginginkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga surga boleh kami rasakan, bukan besok, tetapi mulai saat ini kami memiliki surga, sukacita surga, suasana surga, kemuliaan surga boleh kami rasakan mulai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu dan anak-adiknya, Tuhan berkati supaya pelayanan mereka jadi berkat dan anak-anak ini boleh bertumbuh, haleluya, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sehingga kehidupan mereka dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, mungkin ada keadaan sakit ataupun ada masalah persoalan, Tuhan tolong mereka supaya mereka Tuhan diberi kesempatan untuk tetap setia di hari-hari mendatang, untuk siap segera menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, urapilah kami semua dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Dalam waktu yang singkat, waktu yang sudah sangat mendesak ya. Haleluya. Mari ya, kita tetap bersemangat ya, kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Jadi saudaraku, kita harus perhatikan bahwa kesempatan di akhir zaman ini tidak banyak ya. Jadi mari kita sebetulnya lebih giat ya. Kalau ibadah jamnya dikurangi ya. Haleluya. Dan kita hanya bisa ibadah secara tatap muka seminggu sekali ya. Biasanya ada persekutuan sel, persekutuan apa ya. Tapi kita semua ya tidak ada lagi seperti dulu ya. Mari kita gunakan ya waktu yang masih ada lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sorga ya, tentang sorga ya. Apa sebetulnya arti sorga itu ya? Ada orang yang percaya adanya sorga, tapi juga ada orang yang tidak percaya ya adanya sorga ya, tidak percaya adanya neraka. Ada yang percaya adanya neraka. Nah, jadi ada yang percaya, ada yang tidak ada. Bersyukur bagi kita yang percaya Yesus ya. Kita percaya bahwa sorga itu ada. Amin. Nah, sorga itu ada. Dan sorga itu bisa kita rasakan, suasana sorga kita bisa rasakan saat kita di dalam dunia ini bersama Yesus. Dan itu harus terus tumbuh ya. Semakin semangat, semakin merindukan ya. Seperti orang kalau punya cita-cita itu di angan-angannya, cita-citanya itu terus diharap-harapkan ya. Kapan ya aku udah bisa ini ya. Surga sebetulnya seperti itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa surga? Apa jari ini nanti ya? Apa katanya nanti kalau mati ya? Terserah Tuhan. Mau dibawa surga ya puji Tuhan, mau masuk neraka ya puji Tuhan. Apa seperti itu? Tidak ya. Dan mari, apakah saudara dan saya ini terus merindukan ya suasana surga
ya, bangun tidur. Ya, seperti Bu Henry seringkali mengatakan bangun tidur itu ada sukacita, ya. Nah, itu harus terus dipupuk, ya, ditingkatkan terus. Jangan terus bangun tidur terus mengeluh, aduh kerja maneh, aduh, ya sesuai mengi selalu, ya. Ya, bisa sakit mengil, adu-adu terus, mengeluh terus. Tapi puji Tuhan, surga tambah hari tambah dekat. Amin. Itu yang harus kita lakukan, ya. Menyemangatkan iman kita, menyemangatkan jiwa kita. Haleluya. Jadi jiwa kita ini perlu dibangkitkan, ya. Siapa yang bangkitkan? Ya, selain Tuhan, ya diri kita sendiri. Bersemangat. Ya. Firman Allah mengatakan orang bersemangat itu bisa menanggung penderitaan, ya. Tapi kalau semangat yang patah, ya, mengeringkan tulang. Orang yang tidak bersemangat, mengeluh terus, menderita terus, merasa tidak puas terus, ya, tidak ada semangat, ya. Itu ya lama-lama ya penyakitnya datang semua, ya. Tapi kalau kita punya semangat, ya, kekuatan dari Tuhan, maka segala masalah persoalan boleh terjadi, itu kita lewati bersama dengan Tuhan, ya. Nah, di dalam kamus itu apa arti sorga? Saudara bisa melihat di dalam kamus, ya, di Alkitab itu di bagian belakang itu ada kata tentang sorga, ya. Di situ sorga itu diartikan tempat kemuliaan, ya. Tempat kemuliaan orang-orang mulia, ya. Kemarin saya menemukan, ya. Tapi sekarang kok nggak kelihatan, ya. Haleluya. Surga atau nanti saudara lihat, ya. Saya baca sepintas itu tempat orang-orang yang mulia itu akan mendapatkan tempat di surga, ya. Haleluya. Jadi mulia artinya apa? Bukan mulia dari perkara-perkara dunia ini, tapi kemuliaan yang dari Tuhan, ya. Kemuliaan yang dari Tuhan. Haleluya. Nah, selaku yang kasih Tuhan, banyak orang yang, ya, kurang peduli tentang sorga. Ada yang tidak percaya, ya, tentang sorga. Ada yang percaya tetapi, ya, mereka tidak mau datang kepada Tuhan, ya. Dan ada yang percaya tetapi, ya, sekedar percaya, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi melawan, ya. Kita akan melihat di dalam satu ayat Lukas 23, ya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Lukas 23 ayat yang ke-39. Di situ bercerita tentang seorang penjahat, ya, yang digantung bersama dengan Yesus, ya. Ada dua penjahat di situ, ya. Yang seorang berkata demikian, ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya. Haleluya. Jadi seorang penjahat yang di salah satunya itu, dia mengatakan menghujat dia, ya. Menghujat artinya mengolok, ya, menghina dia. Kalau engkau Kristus, ya, selamatkan dirimu dan kami, ya. Jadi dari mana dia tahu kalau Yesus itu Kristus? Ya, mungkin dia dengar, ya, dia Yesus itu Kristus, ya. Tapi dia tidak percaya. Kalau engkau Kristus, selamatkan diri kami. Sepertinya dengan membentak-bentak begitu, ya. Ya. Dengan menghina. Kalau kamu betul-betul Kristus, buktikan, ya, selamatkan kami, ya. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi dia tidak menyadari bahwa Yesus itu betul-betul juru selamat
yang bisa menyelamatkan. Ya, dia membentak, dia menghina, dia menghujat. Ya. Ini saudaraku. Jadi banyak tipe-tipe manusia yang berbeda-beda. Ada yang hatinya sombong, ya, menghujat, melawan, menghina. Ada yang juga hatinya merendahkan diri, merendahkan hati. Ya, mungkin kalau dia itu percaya Yesus, ya, dia tidak bentak-bentak, ya, seperti itu. Tetapi dia mungkin merendahkan hati. Yesus, kalau engkau juru selamat, tolong selamatkan kami. Lain kan nadanya itu, saudara, ya. Nadanya itu lain. Nadanya di sini sepertinya menghina, menghujat. Kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Ya, ini saudara. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami masalah, persoalan yang berat. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, Tuhan, kalau engkau itu betul-betul Tuhan, tolong aku. Ya. Dengan nada yang mungkin marah, ya, membentak Tuhan. Ya, menghujat Tuhan. Tapi mari, dalam situasi yang gak enak, yang sulit, yang berat, ya, mungkin seperti penjahat yang sudah di atas kayu salib ini tinggal tunggu matinya, mari kita mau berkata dengan rendah hati. Ya, seperti apa? Penjahat yang satu, ya, yang satunya lagi dikatakan di situ ayat 42. Ini penjahat yang satu lagi mengatakan demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ya, bukan bentak-bentak, saudara, ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Dengan merendahkan hati, dengan merendahkan diri, Tuhan, tolonglah aku, selamatkan aku. Ya. Jadi di sini kita melihat dua karakter, ya, penjahat yang jahat sama penjahat yang hatinya rendah ini. Ya. Dan bagaimana kita melihat? Ya. Ada satu ayat mengatakan Allah melawan orang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan lembutkan hatiku, rendahkan diriku, ya. Haleluya. Supaya kita bisa menerima firman, tidak menghujat, tidak melawan, ya. Khususnya waktu kita mengalami kesesakan. Jangan sampai seperti penjahat itu dikatakan, ya, kalau engkau Tuhan, tolonglah aku. Kalau engkau betul Tuhan, berkati aku, ya. Aku klaim janjimu. Wah, seperti itu, ya. Oh, main klaim-klaiman gitu, ya. Mari kita memerdekakan hati seperti penjahat yang satu ini. Dan apa jawab Tuhan bagi penjahat yang rendah hati ini? Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya. Haleluya. Bukan hari ini akan ada, ya, tapi hari ini, ya, hari ini juga engkau ada, ya. Jadi hari itu juga, ya, saat Tuhan naik ke sorga, ya, masuk Firdaus, dia juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, banyak, ya, banyak orang dalam dunia ini, ya. Haleluya. Ada yang menolak, ada yang percaya, tapi sekedar percaya, tidak mau datang kepada Yesus. Ya. Ya. Percaya, tapi banyak alasan tidak mau datang kepada Yesus. Mungkin takut dengan keluarganya, ya, takut diolok tetangganya atau teman-teman yang lama, ya, sehingga dia tidak mau ikut ke gereja, tidak mau beribadah, ya. Tapi percaya. Bagaimana? Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Yang penting percaya. Tidak ke gereja, ya tidak apa-apa. Tidak ibadah, ya tidak apa-apa. Tidak baca firman, ya tidak apa-apa. Tidak berdoa, ya tidak apa-apa. Yang penting percaya. Apa sampai di situ? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Percaya itu ada kelanjutannya, ya. Percaya itu ada terusannya, saudara. Ayat 39, Yohanes 5.
kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya. Jadi kelanjutannya orang percaya itu apa? Datang kepadaku, datang kepada Yesus, terima Yesus, terima firman Allah, ajarannya, melakukan seluruh kehendak Allah. Ini yang diminta oleh Tuhan. Ya, tidak sekedar percaya lewat pembacaan, ya tadi menyelidiki kitab suci, ya, kemudian mengerti, ya, dianggap sampai di situ sudah cukup. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia, ya, kita datang kepada Dia untuk memperoleh hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Allah mengatakan setiap orang yang mau ikut Tuhan, dia harus memikul salibnya, ya, menyangkali dirinya, dan apa cuma itu, pikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, ikut terus, ya. Sambil pikul salib, menyangkal diri, ikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan bukan hanya ikut Tuhan, tapi apa? Melakukan semua perintah Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, ya, belajar, ikut terus, ya, sampai pada akhirnya, ya. Dan melakukan, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh ditinggalkan, ya. Nah, Yudas bagaimana? Yudas kan mengikut Tuhan terus, pelayanan sambil dia itu pemegang kas, ya. Tapi bagaimana akhirnya? Dia mengikut, tapi di mana-mana Yesus khotbah, dia juga mendengarkan. Tapi ada sebagian yang tidak dilakukan, sebagian yang dilanggar oleh Yudas. Akhirnya bagaimana Yudas? Binasa, ya, binasa. Jadi pengiringannya, ya kasihan, sudah mengiring Tuhan, ikut Tuhan sebegitu lama, ya, tiap hari itu ikut Yesus, melayani bersama Yesus, ya. Mungkin juga Yudas diberi kasih karunia untuk bikin mujizat dan sebagainya, ya. Tetapi akhirnya mereka binasa, ya. Akhirnya binasa. Jadi selaku yang dikasihi Tuhan, sorga yang Tuhan berikan itu kita perlu pegang, kita lakukan, kita pelihara baik-baik, kita jaga baik-baik sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhirnya. Puji nama Tuhan, ya. Kemudian kita melihat, ya, bagian yang kedua, kerajaan sorga ini sebetulnya banyak orang yang kepingin masuk sorga, ya. Banyak orang kepingin masuk sorga, ya. Bahkan dikatakan kerajaan sorga itu diserong atau diserbu, ya. Ini selaku, ya, kerajaan sorga diserbu. Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12 berbunyi demikian. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dalam terjemahan lain dikatakan diserbu, dan orang yang menyerbunya mencoba menguasainya, ya. Haleluya. Apa maksudnya ini, ya? Banyak orang, ya, kerajaan sorga diserbu, diserong, diserbu, ya. Sebab, ya, kalau misalnya ada barang murah, ya, semua pada menyerbu, ya. Oh, royokan gitu, ya. Berapa waktu yang lalu, ya, harga minyak goreng naik, ya, begitu tinggi. Begitu ada dengar, ya, satu toko atau satu distributor buka dengan harga yang murah, ya, mungkin saudara melihat di TV atau di YouTube, ya, antriannya itu ratusan meter mungkin, ya, semua pada nyerbu, ya, tapi diatur, mungkin harus diatur, harus antri, ya, ya. Padahal itu cuma sekedar minyak, ya, sangat dibutuhkan. Lebih lagi sorga, ya. Sorga ini
sebetulnya kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok untuk sandang pangan papan, tapi kebutuhan pokok supaya kita ini betul-betul tinggal di sorga, ya, tidak masuk neraka. Harus jadi milik kita, harus dapat, ya. Kalau minyak tidak dapat hari ini, mungkin besok bisa, ya. Misalnya tidak goreng-goreng pun tidak apa-apa, ya, semua digodok begitu, ya, betul, nah? Bukan kebutuhan pokok sebetulnya, tapi sorga itu sebetulnya kebutuhan pokok. Harus diserbu, ya, harus didapatkan, ya. Mungkin saudara pernah melihat juga ada apa lagi zaman sekarang ini HP, ya, HP yang keluaran terbaru, ya. Mau dikeluarkan nanti tanggal sekian, ya. Saudara bisa lihat yang antri, ya, tokonya buka jam 7 pagi, yang antri mulai jam 7 malam sudah antri, takut tidak kebagian. Itu cuma HP, diserbu banyak orang, ingin memiliki, ya, mungkin harganya tinggi sekali, mahal, tapi canggih, ya. Yang nyerbu siapa? Cuma yang punya duit. Yang tidak punya duit, ya, buat apa? Tidak punya duit, mau nyerbu apa yang diserbu? Namun itu semua hanya sementara, ya, dan satu kali saat akan sia-sia. Tapi sayang sekali, saudaraku, ya, kalau kerajaan sorga ini kelihatannya dari sekian miliar manusia yang nyerbu, yang menyerbu kerajaan sorga ini, ya, cuma sedikit, ya. Sebab apa? Firman Allah mengatakan banyak yang dipanggil. Tuhan tawarkan, ayo terima Yesus, ayo datang kepadaku, ya. Yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku. Ya, ada yang datang, ada yang tidak mau, yang menolak, ya. Sebab Tuhan sudah bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Banyak yang dipanggil, yang mau menyerbu sungguh-sungguh, yang mau meningkat sungguh-sungguh, itu bisa dihitung jari, ya, bisa dihitung jari, ya. Haleluya. Jadi hitungan Tuhan itu bukan jumlahnya, ya, dari sekian ribu, sekian puluh ribu, tidak, ya. Dilihat, dihitung prosentasenya, ya. Kalau dari jumlah 10.000 yang datang 1.000, itu cuma 10%, ya, 10%. Dari 20 orang, ya, yang menyerbu sungguh-sungguh, cuma 2 orang, ya, itu juga berapa? 10%, ya, 10%. Walaupun 2 orang yang tadi, ya, dari 100.000, 10.000 orang, ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari sesuai firman Allah pada pagi hari ini yang kita baca, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, secara jasmani, saudaraku, ya, secara jasmani ayat ini menceritakan tentang apa? Orang Israel, ya. Orang Israel itu, ya, merasa memiliki kerajaan surga, dan kerajaan surga itu hanya bagi orang Israel, ya. Orang kafir termasuk saudara saya ini sepertinya tidak boleh, ya. Tidak boleh masuk bait Allah, tidak boleh, ya, pokoknya tidak boleh mengganggu ibadah mereka, ya. Sebab mereka merasa Yesus, Mesias itu hanya untuk orang Yahudi saja, ya. Haleluya. Mereka ingin menguasai untuk bangsanya sendiri. Orang lain mereka tidak peduli, ya. Seperti ayat ini mengatakan kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya itu mencoba menguasainya. Jadi sepertinya Yesus itu hanya untuk satu bangsa, ya. Haleluya. Tetapi Allah itu baik, ya. Dia mengutus anaknya ke dunia ini, ya, sampai menderita sengsara dan mati, bangkit, tinggal kembali ke sorga, dan dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk menyertai, bukan untuk satu bangsa,
untuk seluruh orang percaya. Haleluya. Dengan kematian Yesus ya, berita firman Allah ya disebarluaskan sampai di seluruh dunia, sampai ujung bumi ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, sampai ke seluruh ujung bumi. Siapa yang percaya Yesus datang kepadanya, dia dapat selamat, dia dapat sorga ya. Yang tadinya sorga itu hanya untuk orang diakui hanya untuk orang Israel saja, tetapi oleh karena kasih kemurahan Allah ya, dia mati, dia bangkit, dia curahkan Roh Kudusnya, sehingga semua orang seisi dunia ini yang mau percaya, mau datang kepadanya, dia dapat sorga. Amin. Itu selaku kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur ya. Kita yang mestinya ya, tidak punya Yesus, tidak punya juru selamat, tidak punya sorga, tapi Yesus mati supaya kita terima Yesus dengan iman. Haleluya. Sebetulnya orang Israel ini, orang Yahudi ini bersyukur bisa melihat bagaimana pribadi Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Ya. Mereka bisa melihat, oh Yesus ini kok orangnya aneh ya, ajaib. Orang lain bisa, orang lain tidak bisa, dia bisa. Buta dari lahir, dokter siapapun tidak bisa, Yesus kok bisa. Sebetulnya kan dia bertanya-tanya, iya dia ini Yesus, Allah, Mesias, Juru Selamat. Tidak ada orang bisa menghidupkan orang mati. Lazarus mati 4 hari ya. Kenapa kok ditunda sampai 4 hari? Supaya mereka tahu bahwa Yesus itu betul-betul maha kuasa. Kalau pemuda Nain itu disembuhkan waktu digotong ya, mayitnya disuruh berhenti, dipegang begitu mungkin sama Yesus ya, anak pemuda Nain ini hidup ya. Ada lagi anak perwira itu ya yang mati juga ya. Mungkin orang pikir wah itu kebetulan masih koma itu ya, bisa saja hidup, masih koma kok ya. Tapi ini supaya mereka mata rohani atau mata jasmani supaya melek ya. Sengaja Yesus waktu Lazarus mati dibiarkan sampai terlambat 4 hari. Saudara tahu sendiri kalau ikan mati, saudara simpen ikan mati tidak ditaruh kulkas, tidak usah 4 hari, 1 hari, baunya gimana? Baunya bagaimana? Busuk sekali ya. Memang Tuhan sengaja dibiarkan sampai 4 hari supaya mereka tidak ngomong, oh itu kebetulan orang itu masih koma, ya bisa saja sembuh, hidup lagi. Ini dibiarkan sampai bosok istilahnya. Ini loh, kamu harus percaya, mestinya seperti itu. Orang bosok lo masuk bisa hidup selalu ya, tapi Yesus bisa. Amin. Saudara, jangan diantara kita sampai tidak percaya Yesus ya. Mungkin sementara kita yang muda-muda ya sekarang percaya Yesus, jangan sampai nanti ya dalam jangka waktu berapa tahun ya meninggalkan Tuhan karena pengaruh calon istri atau calon suami yang tidak percaya. Oh bisa belok saudara, imannya bisa pencong, bisa belok ya. Mungkin dalam goncangan ekonomi keuangan imannya bisa mengalih, bisa beralih pindah ke lain, bisa percaya dukun setan dan sebagainya. Kalau keselamatan itu, surga itu tidak dipelihara baik-baik ya. Jadi selaku yang dikasihi oleh Tuhan ya, mari kita yang sudah mendapat kasih karunia percaya Tuhan ya, kita terus ya, berjuang ya. Sebab itu ada ayat mengatakan ya, kerjakanlah selamatmu. Artinya bukan supaya kita itu selamat, kita sudah selamat, kerjakan terus, percaya terus, taati terus, serbu terus, dambakan, rindukan terus sampai kita nyata tinggal bersama Tuhan di surga ya. Haleluya. Jadi lewat persoalan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita diuji iman kita ya. Haleluya. Tetap percaya atau mulai lemah
ya, atau mulai mundur atau mulai meninggalkan, ya. Dari situ akan terlihat nanti ya. Sebab ya, Tuhan memberikan sorga itu ya, tidak diberikan semua orang ya, tapi Tuhan tawarkan ya, mau terima aku ya, mau melakukan kehendakku ya, haleluya, dia nanti yang akan dapatkan sorga itu ya. Bukan untuk besok saja, tapi di dunia ini ada sukacita sorga ya. Sebab kerajaan sorga itu bukan masalah makanan, minuman ya, pakaian ya. Yohanes Roma 14:17 dikatakan kerajaan sorga itu ya, tentang kebenaran ya. Roma 14, kerajaan sorga bukanlah, ayat 17, bukanlah soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus ya. Haleluya. Itu kerajaan sorga. Kita terus tingkatkan kebenaran ya. Roma 14 ayat 17. Tidak ada makan enak ya, tidak ada punya pakaian baru, tidak jadi masalah ya. Mungkin kehabisan uang ya, tapi ini orang yang punya kerajaan sorga itu tetap ada damai sejahtera, sukacita, yakin Tuhan pelihara ya. Seperti tadi kita nyanyi, ku yakin dia menebus dosaku ya, ku yakin dia berkuasa, amin. Yakin terus ya, asal hidup benar ya. Jangan yakin tapi tidak mau datang kepada Yesus, menolak firman. Namanya yakin itu ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya, sukacita yang daripada sorga. Jadi kerajaan sorga ini kita serbu ya, kita dapatkan menjadi milik kita. Haleluya. Dan bukan untuk kita saja, kita bagikan kepada orang lain ya. Haleluya. Sebab Tuhan bilang dalam Kisah 16 ya, di situ dikatakan kalau kamu percaya ya, itu tugas kita untuk menyelamatkan seisi keluarga kita ya. Haleluya. Jadi sorga sudah jadi milik kita, bukan untuk kita sendiri, tapi kita ingat bagaimana keluarga kita, suami, istri, anak, mantu, cucu, besan ya. Jadi kita doakan, itu tugas kita. Kita diberi beban untuk mendoakan mereka ya. Dan kita harus bersaksi ya, baik lewat perkataan juga lewat perbuatan ya. Mungkin kita berbuat baik kepada mereka ya, mereka membenci kita, kita mengasihi ya. Mereka menganggap remeh kita, kita tetap ya menghormati mereka, kita tetap ya tidak menjauh dari mereka. Kita mendoakan mereka. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Haleluya. Sampai orang itu bisa melihat kita ini punya sorga. Amin. Kalau kita punya sorga, difitnah, dihina, direndahkan, sudah ndak, istilahnya ndak kroso, mati roso. Siapa di sini kalau suka merasa tersinggungan ya, ini belum mati roso ini ya, belum punya sorga. Kalau orang sudah punya sorga, mati roso terhadap semuanya ya. Dunia tersalib bagiku, aku tersalib bagi dunia. Amin. Itu Rasul Paulus mengatakan dia. Kalau masih timbul iri, hati dengki, macam-macam ya, ingin balas dendam, itu belum mati rasa ya. Tuhan bilang apa? Matikan dagingmu. Orang yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama lenyap, yang baru terbit ya. Harus mati rasa. Haleluya. Kalau orang mati rasa itu enak. Yang mati rasa itu ada dua macam ya, bukan dablek ya, berbuat yang salah, yang keliru, pura-pura tidak tahu, difitnah, dihina, tidak mau dengar ya. Ada mati rasa macam-macam saudaraku ya, dablek. Tapi kita mati terhadap itu semua karena Kristus dan karena kita hidup dalam kebenaran firman ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi kita jadi berkat bagi banyak orang ya. Kerajaan sorga itu bukan untuk diri kita sendiri ya,
kita impartasikan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain, sampai orang lain melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Ketemu orang ya, orang itu biasanya kalau ketemu cerita-cerita ya, ya apa yang ini tambah soro, dolek duit soro, ini soro ya, semua naik bagaimana ya. Tapi orang bisa melihat kita, tapi bapak iki misalnya ya, ibu iki kok ayem-ayem ae, guyang-guyu mesem-mesem ae. Bukan karena enggak waras, Saudaraku, ya. Guyang-guyu pekoro gak waras. Tapi kita ya tenang, penuh sukacita, karena mereka nanti bisa melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Jadi menjadi saksi Kristus itu enggak harus menawarkan Yesus, tidak. Dengan kasih ya, kita memberikan jawaban, kita memberikan ya omong-omong dengan enak begitu ya. Haleluya. Nanti mereka akan melihat, kalau kita ada berkat kita bagikan, berkat kita memberi ya. Nanti mereka akan melihat ada Yesus dalam kehidupan kita ya. Kisah tadi saya sampaikan, kisah 16 ayat yang ke-31 32. Jadi sorga itu bukan untuk kita sendiri, tapi harus kita bagikan kepada terutama keluarga besar kita ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah 16 ayat 31 ya. Kemudian bagaimana? Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya ya. Jadi kepala penjara ini bertobat, juga seisi keluarganya ya, bertobat, diajak mendengar firman Allah supaya terima keselamatan, terima Yesus, terima kebenaran, terima sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Juga dalam Kisah Rasul pasal 10 tentang Cornelius ya, yang didatangi malaikat. Itu waktu dia ketemu dengan malaikat, kemudian apa? Dia kumpulkan keluarganya. Nanti saudara baca di rumah Kisah Rasul pasal 10 ya. Itu perwira, orang tangkap. Waktu Petrus akan dipanggil datang ke rumahnya, dia tidak peduli dulurku, enggak, teman-temanku gak peduli, pokoknya ya nanti Petrus datang ke rumahku, sudah aku dengarkan firman. Tidak, dia kumpulkan orang ya. Namanya perwira, itu pangkat. Mungkin rumahnya gede ya, dia bawa keluarganya, tetangganya, teman-temannya, bahkan bawahannya ya. Namanya perwira itu punya bawahan banyak. Ayo cepat kumpul ke rumahku hari ini ya, kita dengarkan firman Allah. Yaitu perwira yang luar biasa. Dia tidak egois, dia sendiri yang selamat beserta keluarganya, tapi banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Supaya semua terima kerajaan surga. Haleluya. Mari saudaraku, biarlah saudara saya di mana Tuhan tempatkan, di mana saja, kapan saja ya, dalam keadaan apa saja, kita mau ya jadi berkat, jadi terang dunia, jadi garam yang asin. Haleluya. Sehingga surga itu ya boleh dibagikan kepada semua orang, walaupun ya mungkin mereka ada yang menolak ya. Namanya manusia itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mau, ada yang enggak mau, enggak peduli, enggak usah mikir nanti enggak mau, nanti ini enggak usah banyak pikir ya. Roh Kudus bicara, Roh Kudus gerakkan, kita lakukan ya. Haleluya. Ya, lanjut. Tidak ya, keselamatan surga itu tidak diberikan kepada semua orang. Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Haleluya. Jadi saudaraku, bagi saudara saya yang sudah percaya Tuhan, sudah ikut Tuhan lama ya, mari kita harus terus berbuah ya. Jangan berhenti berbuah. Ya, harus terus berbuah. Sebab ayat tadi mengatakan kalau kita tidak menghasilkan buah, itu keselamatan itu bisa diambil kembali ya. Apa yang sudah Tuhan berikan
kita tidak mau berbuat apa-apa. Seperti contoh orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta itu ya, Matius 25. Yang 5 dapat 5 dikerjakan ya. Ngotot dia cari. Hasilnya 5 talenta. Yang 2 talenta juga bersungguh-sungguh diperjuangkan, dapat 2 talenta. Yang 1 ini banyak omong, banyak komentar ya, banyak alasan. Tuanku jahat ini macam-macam, nggak ngerjakan apa-apa, disimpan 1 talenta ini ya. Waktu raja itu datang, semua dimintai pertanggungan jawab. Yang 5 bilang, ini Tuan, 5 talenta tuanku, sekarang jadi 10. Yang 2 bilang, ini Tuan, 2 talenta yang Tuan berikan, sekarang jadi 4 ya. Yang 1 tadi tidak berhasil apa-apa. Ini Tuan tak kembalikan. 2 blek ya, disuruh ngerjakan, tidak dikerjakan ya. Disimpan kemudian dikembalikan ya. Itu tadi ya, akhirnya apa tadi dikatakan ya, apa yang ada padamu diambil, diberikan kepada orang yang menghasilkan buah. Jadi kalau saudara baca Matius 25 tadi tentang talenta tadi ya, orang yang sudah punya diberi 5, dapat laba 5, diimbui 1. Yang dari 1 tadi tidak mau mengerjakan apa-apa, diambil, diberikan yang sudah punya 10 ya. Jadi dapat berapa? 11 ya. Jadi 11. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan ya, sesuai dengan Matius 21:43 tadi yang sudah kita baca, bahwa kalau kita ini ya, kalau kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka satu saat akan diambil ya, diambil ya. Istilahnya diambil itu sak modal-modalnya ya. Tadi sudah diberikan, sudah dipercayakan ya, tapi tidak menghasilkan apa-apa, diambil semuanya. Wah, itu berbicara tentang apa? Ya, kebinasaan ya, kebinasaan ya. Haleluya. Nah, kerajaan surga itu akan berlaku bagi orang yang setia sampai akhir ya. Lukas 22 ayat yang ke-27 ya. Saudara nanti baca ya. Ini saudara nanti baca sampai ayat 29. Lukas 22 ayat 27 sampai 29. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan ya? Biasanya yang orang yang duduk makan itu yang ukurannya manusia yang paling besar, yang dihormati ya. Pelayan tidak dihormati. Tetapi Tuhan ya, di sini Tuhan itu berkata, istilahnya nyindir gitu ya. Siapa yang lebih besar ya? Yang duduk makan atau yang melayani? Kalau saudara makan di restoran ya, diundang perjamuan kawin, saudara kan tinggal duduk ya, yang lain melayani. Secara manusia posisinya tinggi mana? Yang duduk apa yang melayani? Ya yang duduk ya tuh. Apalagi yang jadi pengantin dilayani ya tuh. Itu menurut ukuran manusia, yang duduk apalagi di kursi kehormatan itu yang paling tinggi. Yang pelayan yang melayani, membagikan makanan minuman itu yang paling rendah. Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Haleluya. Jadi sifat pelayan dari Yesus itu harus ada pada kita. Kedudukan setinggi apapun kita ya, kita juga harus punya sifat melayani ya, melayani. Baik melayani yang kelihatan, melayani yang tidak kelihatan ya. Melayani orang tinggi, melayani orang rendah ya. Jangan kalau ketemu yang orang yang naik mobil ya, din kacanya dibuka, oh bapak ini, oh gitu.
Tapi kalau ada pemulung nggak sampah, nggak pernah disapa. Siapa di sini yang pernah nyapa pemulung? Pak, terima kasih Pak ya. Atau kita beri sesuatu, menyapa ya. Pak, baik-baik Pak. Udah mau belajar sama Ibu Esi Ono ya. Sama pemulung, sama orang tukang becak, apa saja ya. Sebagai pelayan melayani. Itu menunjukkan apa? Kasih Kristus, betul enggak? Ya. Orang enggak punya kasih Kristus enggak bisa. Aku harus selevel, sing tak hormati ya selevel. Bukan levelku, buang muka. Yesus tidak seperti itu. Amin. Jadi masih banyak kita perlu pelajari supaya apa? Kerajaan surga itu ada pada kita. Kalau kita bisa memberi kepada orang miskin ya, menolong orang miskin ya, suasana surga itu ada pada kita. Walaupun kita tidak kesugihan, tidak kekayaan, betul enggak? Ada sukacita surga. Kasihan ya orang itu. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir tadi, ya ayat 28. Ini Saudaraku, ya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini pemilik kerajaan surga, ikut menderita bersama Yesus sampai pada akhirnya ikut dimuliakan bersama Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini berbicara apa? 12 muridnya ya, 11 muridnya yang setia, yang sungguh-sungguh ya, kecuali Yudas tadi ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, biarlah firman Allah jadi berkat buat kita semua pada pagi hari ini ya. Kita mau tetap setia, haleluya, sampai pada akhirnya. Haleluya, tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun, kita tetap pegang firman Allah, melakukan seluruh kehendak Allah. Puji nama Tuhan, sehingga surga menjadi milik kita, menjadi milik keluarga besar kita, menjadi milik semua orang yang kita jumpai. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Haleluya, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat akal budi, penjelasan yang lebih jelas lagi, mengingatkan kami semua bahwa kami yang sudah terima surga, haleluya, kami mau impartasikan kepada orang lain. Kami mau pelihara dengan baik-baik, dan kami mau menjadi terang firman Allah, mau menjadi garam bagi dunia yang haleluya kekurangan asin ini Bapa, sehingga banyak jiwa boleh mendapatkan kasih karunia kemurahan Tuhan, semuanya boleh ditolong dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami bisa melakukannya bersama-sama. Oleh karena pertolongan Tuhan, nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama untuk anak Immanuel, anak Ferry, ya juga Pak Yanto, suaminya Bu Resin yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong buka jalan. Tuhan, berkati. Haleluya. Tuhan, beri belas kasihan kemurahan-Mu Tuhan, supaya saudara kami ini mendapatkan pekerjaan yang baik oleh karena pertolongan, belas kasihan kemurahan Tuhan. Curahkan kasih, rahmat dan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bersama-sama untuk anaknya tukang yang bekerja di tempat ini, untuk menyelesaikan bangunan yang belum selesai ini Tuhan. Anaknya sakit, cucunya sakit, masuk rumah sakit, masuk di ICU. Tuhan, tolong, Engkau Allah yang kuasa, Engkau jamah anak ini, haleluya, yang bernama Lovely Tuhan, haleluya. Engkau jamah anak ini, Engkau nyatakan mujizat-Mu sehingga bisa tertolong, keluar dari ICU dan boleh disembuhkan sempurna, sehingga keluarga ini boleh mau percaya Tuhan, mengenal Tuhan beserta keluarga besarnya. Pakai kami sekeluarga, haleluya, untuk mendoakan mereka
pakai sidang jemaat-Mu untuk mendoakan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah Engkau melanjutkan kasih setia-Mu sehingga haleluya pembangunan ini bisa berjalan lanjut sampai selesai sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang sekolah. Tuhan, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba pohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, memberkati haleluya dalam segala perkara, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.